Jadi gini, nafas itu ada misalnya hidung, ada hidung mulut. Saya jelasan yang dua ini ya Kak ya. Manfaat dari hidung-hidung, ini manfaatnya. Yang kedua, nafas hidung-hidung itu lebih bermanfaat secara psikologis. Nah, secara psikologis, misalnya teman-teman hatinya kayak gundah, hatinya kayak itu nafas hidung-hidung itu lebih bagus. Ya. Nah, kalau hidung mulut itu digunakan untuk ketika muncul perasaan yang kita sadari kok aku nangis ya diterima. Nggak usah dianalisis. Kalau analisis itu analisisnya banyak Kak. Ya nyun sewu ya misalnya, kok ingat Allah nangis ya bisa kebanyakan dosa, bisa merasakan kebanyakan dosa, bisa merasakan banyaknya nikmat kan bisa nangis. Jadi analisisnya bisa macam-macam. Dan nanti membuat kita jadi bingung lama-lama. Kenapa gitu? Ya, jadi sensasi terutama nanti ya waktu kita latihan kepekaan energi zikir. Kalau kita menganggap menerima itu tugas pikiran, ya nggak bisa. Rasanya berat banget karena pikiran bukan ditugaskan untuk itu. Pikiran ditugaskan untuk menolak. Kalau penerimaan tugas dari rohani. Oh, rohani. Nah, ini yang saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Q&A. Apa Kak singkatannya? Question and answer. Ya. Ini tanya jawab ya. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa YouTube atau lewat WA admin Tasawuf Indonesia ya. Setiap sesi kali ini kita akan membahas 3-4 pertanyaan ya kami ya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Tapi kalau memang ingin dijawab diulang lagi aja. Bertanya diulang lagi Jadi kita akan melihat terutama pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di podcast Q&A semacam ini ya. Ya kecuali memang saya pas lagi longgar saya lihat komentar dan perlu dijawab nanti saya jawab ya. Ya baik gitu, silahkan ada pertanyaan apa kami? Oke, ini dari YouTube dengan username KG Roblox. Ya. Pertanyaannya terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz. Kalau lagi mengeluarkan napas dari hidung atau mulut? Iya. Ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang ya. Ya semoga di sini semua sudah mudeng. Mungkin biasanya yang masih nanya itu yang baru melihat pertama kali ya di YouTube kita atau melihat satu konten. Nah, padahal di konten yang lain sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa kalau kita belajar zikir nafas ya, terutama teman-teman yang sudah punya buku ini, zikir nafas itu bila sautin bila hurufin. Tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Lafadznya disampaikan di dalam hati, nafasnya hidung-hidung. Hidung-hidung. Jadi gini, nafas itu ada misalnya hidung, ada hidung mulut. Saya jelasan yang dua ini ya Kak ya. Manfaat dari hidung-hidung, ini manfaatnya. Satu akan meningkatkan nitrit oksid namanya. Nah nitrit oksid itu NO ya, molekul namanya NO. Kalau dia banyak, pembuluh darah kita melebar Kak, jadi lentur Kak. Jadi melancarkan aliran darah nanti. Nanti oksigenasi tubuh jadi bagus. Oksigenasi itu oksigen yang diserap sel. Itu namanya oksigenasi di tubuh nanti jadi bagus. Jadi kalau teman-teman misalnya gampang lemes itu, kok gampang lemes? Mungkin salah satunya ya, itu nafasnya hidung mulut. Contohnya ngorok. Nah bayangin ya, kalau orang ngorok malam dia tidur misalnya tidur jam 9 sampai jam 3, 6 jam lah. Lalu yang ngorok 4 jam. Berarti dia nafasnya hidung mulut. Nah itu nanti NO-nya kurang nggak? NO-nya kurang nanti oksigenasi dalam tubuh kurang bagus. Itu salah satu alur penjelasan ya. Ada penjelasan yang lain sebenarnya. Misalnya mengapa ngorok itu kurang bagus, itu ada penjelasan yang lain. Nah jadi hidung-hidung manfaatnya NO-nya naik ya Kak ya. Yang kedua, nafas hidung-hidung itu lebih bermanfaat secara psikologis. Nah, secara psikologis misalnya teman-teman hatinya kayak gundah, hatinya kayak itu nafasnya hidung-hidung itu lebih bagus. Ya. Nah, kalau hidung mulut itu digunakan untuk mendapatkan power secara cepat, Kak. Contohnya? Nah, jadi misalnya gini. Nah, teman-teman kalau
lihat ada namanya nafas Wim Hof. Wim Hof ya. Wim Hof itu kan ada nafas semacam itu. Itu untuk power kan. Powernya sangat kuat. Ya kalau nafas kayak gitu, kami awalnya kedinginan jadi nggak kedinginan. Jadi itu power kuat. Atau nyun sewu ini ya. Ini saya sampaikan karena ini saya yakin bermanfaat. Untuk meningkatkan kejantanan misalnya. Nah, untuk meningkatkan fungsi-fungsi reproduksi secara cepat. Nah, itu nafasnya gitu, nafas hidung mulut. Jadi nafas hidung mulut itu lebih bermanfaat ke energi fisik yang cepat. Jadi teman-teman ingin dapatkan energi secara cepat gitu. Bisa mau lari kenceng ya jangan gitu, mau lari kenceng ya. Kalau mau lari kenceng. Tapi kalau teman-teman ingin tenang atau ingin nafas digunakan sebagai barzah menuju ruhani, hidung-hidung. Nah, itu ya jawabannya ya. Jadi kalau belajar nafas di tasawuf Indonesia, nafasnya hidung-hidung. Itu tidak berarti hidung mulut itu salah. Ya kan ada yang nanya dulu ada pertanyaan. Loh, saya kok belajar dulu hidung mulut ya? Ya itu benar juga. Karena berfungsi juga, terutama hidung mulut itu digunakan untuk nafas yang butuh power. Butuh power secara cepat. Mungkin mau ngangkat galon. Begitu kan mau ngangkat galon. Melahirkan juga kadang. Iya. Ini teman-teman coba ya lihat ya. Untuk power misalnya lihat. Saya sering perhatikan Cristiano Ronaldo misalnya. Kalau mau tendangan bebas pasti nafasnya gitu. Nah, masih gitu Kak. Itu satu meningkatkan power dan kedua nafas tarikannya itu akan membuat dia lebih fokus Kak. Jadi untuk fungsi jangka pendek itu. Jangka pendeknya. Ya coba ya. Ini yang enggak mengidolakan Cristiano Ronaldo jangan marah ke saya. Ini saya hanya memberi contoh gitu. Ya itu yang pertama Kak, silakan lanjutkan. Ya, selanjutnya masih dari YouTube dari username Uti Tona 9477. Ustadz, kenapa aku kalau zikir atau ingat Allah itu gampang nangis, tapi kalau lupa ya nggak bisa nangis? Gini ya, saya minta betul teman-teman tidak terlalu menganalisis hal-hal semacam itu ya. Gini Kak, risikonya ya. Saya sudah sering bilang, zikir itu fenomena ruhani. Kalau teman-teman waktu zikir lalu memikirkan sesuatu, lalu dianalisis, nanti akhirnya teman-teman kecebur lagi ke dunia ruang waktu. Terus gimana Ustadz? Nah, ketika muncul perasaan yang kita sadari, kok aku nangis, ya diterima. Nggak usah dianalisis. Kalau analisis itu analisisnya banyak Kak. Ya nyun sewu ya misalnya, kok ingat Allah nangis ya, bisa kebanyakan dosa, bisa merasakan kebanyakan dosa, bisa merasakan banyaknya nikmat, kan bisa nangis. Jadi analisisnya bisa macam-macam. Dan nanti membuat kita jadi bingung lama-lama. Kenapa gitu? Ya, jadi sensasi, terutama nanti ya waktu kita latihan kepekaan energi zikir. Jadi nanti mulai tanggal 14 ya, tanggal 14 Desember sampai 3 minggu ke depannya, sampai awal Januari ya, selama 3 minggu kita akan berlatih full kepekaan energi zikir. Dan nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman dulu waktu kita latihan akan ada sensasi-sensasi macam-macam. Saya pesan betul, sensasinya nggak usah dianalisis. Kalau dianalisis kejebur di dalam ruang dan waktu. Nggak usah dianalisis. Jadi maksudnya begini, karena kalau dianalisis, kenapa kok nangis? Ya nangis biasa. Nangis itu bisa eling dosa, eling nikmat, terharu, macam-macam. Ya monggo itu. Jadi nggak usah dianalisis. Nah, kalau itu rasanya nyaman, disyukuri diterima. Ya Allah, iya saya nangis. Nanti kalau nggak nangis, misalnya nggak ingat Allah, nggak nangis, diterima juga. Ya Allah, saya belum bisa nangis, gitu aja. Jadi sensasi yang muncul cukup diterima, nggak perlu dianalisis. Nggak perlu dianalisis, karena kalau dianalisis berarti di ruang waktu dan berarti masuk ke dunia pikiran, ruang dan waktu. Berarti itu bukan zikir lagi nanti. Nanti mikir, bukan zikir. Ya gitu Kak. Ya, silahkan lanjut. Selanjutnya dari username Didin U4K. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Menerima justru memerlukan kekuatan yang sangat besar. Itu yang saya rasakan. Bagaimana agar kuat menerimanya? Dari mana kekuatan penerimaan total itu datangnya? Terima kasih. Jadi ini problematika ketika kita menganggap bahwa menerima itu adalah tugas dari pikiran. Jadinya begitu. Kalau kita menganggap menerima itu tugas pikiran, ya nggak bisa.
Terasanya berat banget karena pikiran bukan ditugaskan untuk itu. Pikiran ditugaskan untuk menolak. Kalau penerimaan tugas dari Rohani. Oh, rohani. Nah, ini yang saya ceritakan berbolak-balik yang sering sulit diceritakan gitu kan. Itu kayak gitu. Sebenarnya istilah menerima atau tawakal. Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya ruh. Itu bukan pikiran. Pikiran tidak pernah bisa menerima, Kak. Pikiran tugasnya menolak. Tugasnya tesis antitesis. Jadi ada tesis, ada antitesis, lalu ada tesis baru, di antitesis lagi, ada tesis baru, di antitesis lagi. Itu pikiran. Makanya yang paling penting sebenarnya, kalau pikiran kita nggak bisa menerima, ya diterima aja. Ya sudah nggak apa-apa, gitu maksudnya nggak usah. Nanti lama-lama kita akan digandeng Allah untuk menuju penerimaan. Makanya sebenarnya ini kalau saya bicara secara hakikatnya ya Kak ya. Pikiran tidak pernah bisa menerima, tetapi Allah bisa membuatmu menerima. Nah, jadi yang bisa membuat kita menerima itu Allah. Ya makanya itu doa-doa, misalnya kayak doa-doa al-i'tiraf itu kan sebenarnya mau menyadarkan hal kayak gitu kan. Bahwa ilahil astulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Itu kan sebenarnya pengakuan dari ketidakbisaan kita untuk menerima, bertawakal. Itu kan sebenarnya itu digambarkan oleh syair-syair semacam itu. Jadi terus pripun Ustaz nyuwun. Makanya itu kerendah hatian ya. Makanya terus wa in tatrud faman narju siwak. Ya Allah, jika engkau menolak hamba, lalu kepada siapa saya berharap? Ya karena cuma Allah tok. Itulah rahasia mengapa Rasulullah dawuh tidak ada orang bisa masuk surga. Itu rahasianya. Nggak ada orang bisa masuk surga karena amalnya, maksud saya. Nggak ada orang bisa masuk surga karena amal. Termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, termasuk aku. Lalu mengapa orang masuk surga? Karena rahman rahimnya Allah. Karena kasih sayang Allah. Kita nggak bisa masuk surga, tetapi Allah bisa membuat kita masuk surga gitu loh. Kalau kita nggak bisa, tapi Allah bisa. Makanya saya selalu bilang kalau kita merasakan fenomena semacam ini menerima kok susah ya. Nah, yang fatal adalah ketika kita menerima susah, kita menolak kesusahan itu. Nggak mau susah ya. Nah itu kan jadi penolakan lagi, nolak, akhirnya nggak habis-habisnya. Jadi mungkin kalau masih butuh energi, masih reframing ya mungkin. Ya itu berarti kalau kita merasa menerima itu melakukan, berarti itu reframing. Itu bukan fenomena rohaniah, itu fenomena psikologis. Iso nganggo obat nah itu kan. Nah, jadi yang disebut menerima itu sebenarnya, nah ini yang saya selalu ya. Kadang-kadang batin saya itu kayak ada pergolakan kan. Aku ini ngomong tapi omonganku salah. Kan? Saya sadar begitu itu. Ya karena kalau saya bilang kata menerima kan kata kerja kan. Iya. Iya kan? Kata kerja. Nah, menerima itu kata kerja, lalu bawah sadar kita menganggap bahwa menerima itu melakukan. Padahal menerima itu tidak melakukan. Menerima itu tidak melakukan dan pikiran tidak mungkin tidak melakukan gitu loh. Yang bisa tidak melakukan itu ruh kan. Nah, kalau pikiran itu selalu melakukan. Makanya kalau saya ini ke Pak Didin, terus dari mana kekuatan penerimaan total itu, manusia tidak pernah bisa menerima. Tetapi Allah bisa membuat kita menerima. Terus pripun nggih nyuwun aja, serendah hati kula mboten dijareng. Pikiran saya nggak bisa ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong hamba. Udah gitu kan. Ya gitu ya. Ada lagi Kak? Ada satu lagi dari username Edi Suryanto 8564. Mau tanya Abah Yai, ketika takbiratul ula, bagaimana keadaan hati dan pikiran yang benar? Di sisi lain, ketika takbir hati menyengajakan niat. Di sisi lain, ketika takbir meleburkan diri keagungan Allah. Nyuwun penjelasannya. Jadi yang penting begini sebenarnya, orang itu menjadi kesulitan. Misalnya memang takbir, ketika kita Allahu Akbar itu kan harus ada pikiran kita, aku niat sholat. Ya kan niat itu harus bareng takbir kan.
Kalau usolli itu kan nuntun hati kan. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak ulama yang lalu merekomendasikan untuk pakai usolli. Karena usolli ini sebenarnya nuntun. Nanti akan mempermudah. Misalnya saya mau sholat subuh, usolli fardhu subuh, sudah saya siap ya, mau sholat subuh. Sehingga nanti waktu takbir rasa itu masih ada kan usolli, kan barusan. Nah itu masih nempel di memori kita. Sehingga waktu usolli kita bisa menerima, bisa merasakan, bisa menghadirkan niat sholat, bisa menghadirkan niat sekaligus menghadirkan keagungan Allah. Bisa. Ya coba nanti dipraktekkan ya. Tapi cirinya begini, wajah jangan tegang. Kalau tegang susah. Jadi rileks. Rileks sebelum sholat, tarik nafas dulu, sadari, terus nah, kalau menurut jenengan usolli tidak sunnah ya nggak apa-apa. Tetapi hadirkan rasa bahwa saya mau sholat itu. Hadirkan rasa saya mau sholat. Kalau saya kan senang usolli, ya saya pakai usolli karena mau menghadirkan bahwa saya mau sholat. Usolli itu saya lebih memaknainya aku harap sholat, bukan saya sholat. Karena kalau niat itu kan di dalam hati. Ya. Nah sehingga ketika Allahu Akbar rasa niat sholatnya masih ada. Dan kita bisa merasakan keagungan Allah. Atau kalau saya begini, niat itu langsung di ini kan. Niat saya sholat itu langsung disatukan dengan terima kasih ya Allah saya bisa sholat. Langsung digabungkan gitu. Jadi Allahu Akbar sambil dihadirkan rasa terima kasih. Nanti kita akan merasakan keagungan. Kita kan merasakan keagungan kalau sesuatu itu hadir secara langsung ke kita kan. Itu rasanya kan lebih kuat. Ya, jadi saya kira gitu ya. Ya mungkin jawaban saya tidak memuaskan karena memang sangat sulit ya menjelaskan hal-hal semacam ini secara toklek gitu. Agak susah karena riskan untuk salah paham, riskan untuk bingung itu sangat dimungkinkan gitu. Ya saya kira demikian sudah 4 pertanyaan ya kita jawab. Insya Allah nanti ke depannya kita akan jawab 4 pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bertanya dan sudah menyaksikan, menyimak channel Tasawuf Indonesia. Terima kasih sekali. Cukup sekian. Semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.